Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang berisikan saya, Livia Udisal Sabila, Alisa Ayunur Amalia, Latisha Safa Maura, dan juga Sabrina Nurhaliza. Kami di sini akan membahas mengenai bab 7 dengan judul Peran dari Agensi Berita Global. Bab ini secara detail membahas mengenai layanan kawat global atau Global Wire Services. Layanan kawat ini membawa ke komunikasi internasional, di mana kumpulan pemangku kepentingan yang berbeda. Namun, setiap layanan memiliki peran penting dalam aktivitas sehari-hari perusahaan media multinasional. Terdapat 8 perusahaan layanan kawat global yang masing-masing diantaranya memiliki perspektif sendiri, yaitu sebagai tersebut. Nah, yang pertama ada Reuters. Perusahaan Reuters dimulai pada bulan Oktober ketika seorang imigran dari Jerman, Paul Julius Reuters, membuka kantor di London. Reuters mentransmisikan pasar sahamnya yang berfokus pada berita bisnis. Kemudian Reuters pun mulai dikenal sebagai sumber berita dan akhirnya memperluas layanannya ke seluruh pers Inggris serta pers di negara-negara Eropa lainnya. Kesuksesan Reuters yang berkelanjutan dan modernisasi layanan berlanjut hingga paruh kedua abad ke-20. Sehingga seiring berjalannya waktu, tahun 1960 Reuters mulai membeli sebuah kantor berita televisi global yang kemudian namanya diganti menjadi Reuters Television. Reuters Television adalah pemasok materi berita internasional terkemuka di dunia untuk televisi yang dapat menjangkau 1,5 miliar orang setiap hari dan mengirimkan materi langsung ke pelanggan media melalui satelit atau sistem berbasis darat. Reuters memperluas layanannya dan mulai mentransmisikan berita umum dan ekonomi dari seluruh dunia. Reuters juga menawarkan produk dan layanan keuangan, media, dan juga profesional kepada kliennya, di mana ada divisi media menyampaikan berita dalam semua aspek multimedia yang meliputi gambar, televisi, gambar diam, suara, dan juga grafik. Dan divisi produk profesional Reuters mengemas berita dalam pengarahan elektronik untuk eksekutif perusahaan di bidang asuransi, periklanan, transportasi, perawatan kesehatan, dan sektor korporat dan profesional lainnya. Selanjutnya ada Associated Press yang dimana layanan ini adalah layanan kabel yang berasal dari pertengahan 1800-an. Nah, Associated Press ini setelah 1 tahun didirikan, Surat Kabar Boston ini bergabung dengan pendiri AP regional di New York. Setelah itu, AP ini mendirikan layanan dunia, di mana layanan dunia ini mendistribusikan berita dan foto ke 8.500 pelanggan internasional dan menerjemahkan laporan tersebut ke dalam 5 bahasa. Pelanggan lainnya adalah 5.700 stasiun radio dan televisi AS, ditambah 8.500 operasi surat, kabar, radio, dan televisi asing. AP juga mendistribusikan informasi ke 121 negara dan memiliki staf berita dan foto penuh waktu sekitar 1.100 di dalam negeri dan 500 di luar negeri. AP juga memperluas layanan dengan tambahan yang disebut APDJ, layanan berita keuangan dan ekonomi khusus yang didistribusikan ke luar negeri oleh kemitraan oleh AP dan Dow Jones and Company. Nah, lalu kemudian antara tahun 1933 dan 1941, divisi siaran AP ini memasukkan berita ke stasiun radio yang dimiliki oleh anggota surat kabar anggota surat kabar jika itu beritanya itu sangat penting. Kemudian AP ini mengubahnya dengan meluncurkan kabel siaran radio terpisah yang disebut sirkuit 7760. Kemudian AP ini mendapatkan anggota siaran dan pada 1940-an jaringan radio AP diluncurkan yang kemudian menyediakan siaran berita, siaran olahraga dan program bisnis setiap jam untuk stasiun radio.
Kemudian adanya layanan berita. Nah, layanan berita ini merupakan berita video global AP yang disebut APTN, di mana APTN ini satu-satunya pesaing utama Reuters. Nah, kemudian APTN ini memiliki fasilitas pengumpulan berita video penuh waktu di 70 biro dan memiliki lebih dari 300 klien, termasuk saluran ABC, NBC, CNN, CBS, Fox News, dan Univision. Nah, kemudian layanan utama APTN ini menyediakan berita internasional teratas serta liputan regional. Kemudian dari adanya layanan berita ini, adanya data stream. Data stream ini merupakan layanan berita utama AP yang menghadirkan seluruh laporan berita dunia, nasional, negara bagian, dan olahraga. Selanjutnya, ada United Press International, di mana pada tahun 1958 ini United Press bergabung dengan layanan berita internasional yang William Randolph Hearst menjadi United Press International atau UPI. Nah, saat itu juga UPI adalah layanan berita yang agresif yang bersaing dengan AP. UPI ini memulai jaringan radio layanan kabel global pertama yang menyediakan stasiun radio dengan laporan suara dari koresponden di seluruh dunia. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada Agence France Presse. Sejarah agen press Prancis ini dimulai pada abad ke-19 ketika kebutuhan untuk mendapatkan berita dan informasi yang akurat semakin meningkat. Pada saat itu, Prancis memiliki sejumlah surat kabar dan media massa nasional, namun sulit untuk mendapatkan berita dari luar negeri. Lalu pada tahun 1835, Charles Louis Havas mendirikan agen berita pertama di dunia, yaitu Agence Havas, yang berbasis di Paris. Agensi ini awalnya didirikan untuk menyediakan berita kepada surat kabar di Prancis, namun kemudian memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Lalu pada tahun 1944, Agence Havas diambil alih oleh pemerintah Prancis dan diubah namanya menjadi Agence France Presse atau disingkat AFP. Sejak saat itu, AFP telah menjadi salah satu agen berita terkemuka di dunia, menyediakan berita dan informasi yang akurat dan terpercaya kepada media massa di seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, AFP telah menghadapi berbagai tantangan dalam industri berita, termasuk persaingan yang semakin ketat dan media sosial dan platform berita online. Namun, agensi ini terus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan media koresponden di seluruh dunia. Next. Lalu ada Bloomberg. Pers Bloomberg didirikan oleh Michael Bloomberg pada tahun 1981. Bloomberg awalnya didirikan sebagai perusahaan layanan keuangan yang menyediakan informasi keuangan, data pasar, dan analisis keuangan kepada perusahaan, bank, dan investor. Pada tahun 1990-an, Bloomberg mulai mengembangkan layanan berita dengan memperluas jaringan koresponden dan menawarkan berita langsung dan analisis pasar ke pelanggan. Lalu pada tahun 1995, Bloomberg meluncurkan Bloomberg News, divisi berita independen yang fokus pada liputan bisnis dan keuangan. Bloomberg News segera menjadi salah satu sumber berita terkemuka di dunia, dengan jaringan koresponden di seluruh dunia dan menawarkan liputan mendalam dan terpercaya tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis global. Next. Lalu ada Dow Jones and Company, adalah perusahaan media dan keuangan yang didirikan pada tahun 1882 oleh Charles Dow, Edward Jones, dan Charles Berkshire di New York City, Amerika Serikat. Awalnya perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan penerbitan yang fokus pada publikasi bisnis dan keuangan. Pada tahun 1884, Dow Jones memperkenalkan indeks saham pertamanya, Dow Jones Industrial Average atau DJIA, yang terdiri dari 12 saham industri utama pada saat itu. Indeks ini segera menjadi acuan untuk kinerja pasar saham Amerika Serikat dan terus digunakan hingga hari ini. Next.
Baik, selanjutnya ada Xinhua. Xinhua ini merupakan salah satu perusahaan berita yang cukup terkenal di Cina. Xinhua didirikan pada tahun 1931 dan merupakan berita negara lembaga Republik Rakyat Tiongkok. Xinhua ini memberikan beberapa layanan ke wilayah Cina melalui media cetak dan juga media internet. Mereka juga membuat beberapa iklan online dan solusi web di seluruh Asia. Xinhua ini diawasi ketat dengan sangat ketat oleh pemerintah atau pejabat senior di Cina, terutama setelah adanya penindasan kekerasan pengunjuk rasa di lapangan Tiananmen. Xinhua ini terkenal dengan artikelnya yang panjang dan membosankan dengan tujuan untuk menghindari kritik terhadap pejabat atau pemerintah di Cina, karena kayak yang udah tadi saya sebutkan sebelumnya, Xinhua ini diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah di Cina. Jadi beberapa masyarakat itu menganggap bahwa berita yang dikeluarkan oleh Xinhua ini merupakan kontennya itu sangat membosankan karena banyak kata-kata atau kontennya itu terkesan banyak disensor. Boleh di next. Selanjutnya ada Interpress Service atau IPS. IPS ini dimulai sejak tahun 1964 oleh Roberto Savio di Roma. IPS ini telah menjadi kantor berita terbesar dan paling inovatif di daerah Cina. Agensi berita ini beroperasi dengan cara berbeda dari layanan berita global lainnya karena mereka ini mempromosikan aliran horizontal berita atas dasar kerjasama di antara negara-negara berkembang, dan mereka ini mendistribusikan informasi dengan klien negara berkembang ke negara industri. Jadi IPS ini adalah asosiasi jurnalis nirlaba sedunia di bidang jurnalisme yang tujuannya adalah untuk mempromosikan strategi komunikasi global. Strategi-strateginya di antara lain ada menjadi instrumen yang aktif dan berguna untuk menghubungkan lembaga swadaya masyarakat dari selatan dan dari utara juga. Terus yang kedua adalah untuk mengidentifikasi mitra yang sesuai di antara LSM atau lembaga swadaya masyarakat pembangunan di selatan dan rekan-rekan mereka di utara yang bisa membantu mereka untuk memperkuat si IPS ini melaporkan tentang pembangunan akar rumput yang mandiri. Terus yang ketiga adalah menggunakan LSM di selatan sebagai sumber berita istimewa untuk media dari utara dan untuk menyebarkan berita yang relevan dari LSM dari utara ke selatan. Dan strategi yang keempat yaitu adalah untuk bekerja sama dengan LSM di selatan dalam menawarkan layanan yang bisa meningkatkan kehadiran mereka di utara dan juga di media utara. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah untuk menawarkan forum diskusi bersama antara LSM dan staf manajemen IPS dan juga jurnalis tentang bagaimana cara-cara inovatif untuk melaporkan pembangunan tingkat tindakan dari perspektif akar rumput. Dan jaringan jurnalis ini itu udah tersebar 100 negara ini udah mendukung IPS dengan tautan satelit komunikasi ke 1000 outlet. IPS ini, laporan berita IPS World Service itu dikirim melalui satelit ke pelanggan, dan layanan ini tersedia melalui fasilitas komputer online, electronic database, dan buletin cetak. Sebuah stasiun di televisi di Asia Tenggara juga menggunakan IPS sebagai fitur cerita sebagai pasak untuk film dokumenter. Produk IPS ini meliputi publikasi cetak, buletin, kolom, dan telekomunikasi. Kesimpulannya adalah, jadi IPS ini merupakan model jurnalisme pembangunan. Dia mencari berita perkembangan positif dari dan di antara negara-negara pinggiran. IPS ini telah menemukan sesuatu di lembaga swadaya masyarakat, dan mereka mau bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat itu untuk membantu penyebab dan kegiatan yang sedang terjadi di negara pinggiran. IPS ini itu jarang digunakan oleh surat kabar inti utama atau penyiar, karena mereka lebih fokus ke pemberitaan online, kegiatan-kegiatan online kayak tadi sebagai pasak untuk film dokumenter. Boleh di next.
Oke. Jadi kesimpulannya adalah kantor berita global utama yang mulai dari Reuters tadi sampai IPS yang sudah disebutkan yang 8 tadi itu beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Setiap harinya contohnya adalah setiap hari Associated Press atau AP itu bersaing dengan Reuters untuk tingkat yang lebih rendah dengan Bloomberg dan Agence France Presse. Baik AP maupun Reuters itu telah menambahkan layanan berita televisi sebagai bagian dari lini produk mereka secara kolektif. Mereka juga aktif dalam layanan internet. Layanan baru dengan fokus keuangan seperti Bloomberg dan Dow Jones itu tampak berkembang, sementara perusahaan layanan yang luas secara historis seperti UPI itu tampaknya masih berada di ambang krisis organisasi dan fiskal. Layanan kawat ini kemungkinan besar akan terus berkembang dan bahkan tumbuh berpengaruh sebagai biaya menempatkan koresponden asing di luar negeri supaya mereka tuh bisa meningkat dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.